Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesehatan, kesempatan sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita melakukan yang demikian seolah-olah membuat iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah pula kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban, di antara haknya Rasul kita kepada umatnya adalah bagaimana mereka memperbanyak salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Dan itu terkhusus ketika mereka berada di hari Jumat atau berada di malam Jumat, karena hari ini merupakan hari yang mulia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Hari Jumat adalah hari yang barokah. Hari Jumat itu ikhwatul Islam, kalau di dalam istilah orang-orang Arab maka disebut dengan Arubah, yaitu hari di mana mereka berlomba-lomba di sana. Karena hari-hari yang lain dinamakan dengan nomor, kalau bahasa kitanya. Hari Ahad diambil dari kata 1, hari Isnin diambil dari kata 2, Al-Thulatha diambil dari kata-kata Salasa, Al-Arbi'ah diambil dari kata-kata Arba'ah, Al-Khamis diambil dari kata-kata Khamis. Sedangkan Jumat semestinya nama yang ada pada dirinya adalah As-Sadis ataupun yang semisalnya. Tapi tidak demikian, karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Orang Arab sendiri dikala Nabi belum diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, bahkan sebelum kedatangan Nabi SAW sudah membanggakan hari ini betul-betul spesial. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari ini adalah untuk umat Muhammad bin Abdullah SAW. Dan di antara salah satu kemuliaan yang ada pada hari Jumat tersebut adalah bagaimana kita dituntut untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Hanya saja porsinya diperbanyak, karena memang hari ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya salawat yang diucapkan oleh umatku akan diantarkan, diperlihatkan, dipaparkan kepadaku setiap hari Jumat. Maka hari ini disebut dengan Yaumun Ma'rud, yaitu hari di mana amalan-amalan salawat kepada baginda Nabi yang mulia diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi bangga kalau seandainya umatnya sangat banyak mengucapkan salam dan salawat kepada dirinya. Dan kita juga harus tahu ikhwatul Islam, manfaat dan faedah dari kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi bukan untuk Nabi SAW, karena Nabi sudah sempurna, Nabi sudah mulia, Nabi dijamin surga untuknya. Tapi semua manfaat bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi akan kembali kepada dirinya, bukan untuk Nabi SAW. Itu yang harus kita ingat. Karena setiap salam dan salawat yang kita ucapkan, Nabi semestinya atau Nabi SAW, Allah sudah bersalawat kepada Nabi, para malaikat juga sudah bersalawat kepada Nabi. Nabi tidak lagi membutuhkan salawat dari umatnya. Tapi kita yang memerlukan bersalawat kepada Nabi SAW dalam rangka menunjukkan cinta kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah SAW. Sehingga mereka-mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi disebut dengan orang yang kikir. Orang yang kikir, selain mereka kikir harta, tapi mereka kikir lidah, yaitu kikir tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi.
Karena Nabi SAW menyebutkan al-bakhil min ummati man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil dari umatku adalah mereka yang apabila diperdengarkan namaku, mereka tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Bahkan Nabi mengaminkan doa malaikat, karena malaikat berdoa celaka mereka yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada nabinya ketika mereka mendengarkan kalimat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dikala malaikat mengatakan yang demikian, apa kata Rasul? Amin. Artinya celaka seorang hamba yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebalikannya adalah mereka-mereka yang mulia, mereka-mereka yang cinta kepada nabinya, dan di antara salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam dan salawat kepada Nabi dengan berbagai macam cara. Dan di antara cara yang paling mudah ikhwatul Islam adalah dengan tulisan. Makanya kalau kita perhatikan di daerah sini, baik itu di pasar, di jalan-jalan, kita akan senantiasa menemukan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di mobil dituliskan sallu ala nabi. Ketika kita melihat bacaan ini, maka secara otomatis kita pun akan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita contoh ikhwatul Islam. Misalnya di mobil kita tuliskan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang melihat mobil kita, kereta kita, mereka tidak melihat cantik indahnya kereta yang kita punya, tapi yang mereka lihat adalah tulisan ini yang akan memberikan pahala kepadanya dan juga akan memberikan pahala kepada kita. Coba bayangkan betapa banyak ladang pahala di sana ketika kita membuka kebaikan untuk diri kita dan juga untuk saudara kita kaum muslimin, untuk senantiasa berlomba-lomba. Seperti misalnya kita punya rumah, di pintu rumah yang kita tuliskan sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali kita keluar, kita masuk, minimal kita akan melihat dan membacanya walau dalam hati. Dan itu adalah bagian daripada bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di tempat-tempat yang lainnya, untuk mengingatkan agar kita senantiasa tidak bosan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang kemarin telah kita membacanya, yaitu berkaitan dengan kota Madinah. Karena kota Madinah ini ikhwatul Islam, di antara salah satu namanya adalah kota Darul Abrar. Itu merupakan di antara salah satu nama kota Madinah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar. Dan Abrar itu ikhwatul Islam adalah kalimat yang juga kita senantiasa berdoa kepada Allah. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah, maka kita selalu meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku umrah yang mabrurah. Itu maknanya mabrur, mabrurah, abrar diambil dari bahasa yang sama. Ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku umrah yang mabrurah, kira-kira kalimat mabrurah ini apa artinya? Mabrurah itu artinya ikhwatul Islam adalah ibadah yang akan mendatangkan kebaikan. Karena diterima atau tidak diterima amal seorang hamba, terutama ibadah umrah yang mereka lakukan, nilainya bukan di sini. Karena apabila kita beribadah di Mekah, apabila kita beribadah di Madinah, itu sesuatu yang biasa. Kenapa biasa ikhwatul Islam? Semua orang yang datang ke sini tujuannya beribadah. Lokasinya mulia, tanahnya barokah, kawan-kawan yang semua ingin beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikala kita datang ke sini kemudian kita beribadah, itu biasa. Yang kurang biasa itu adalah mereka yang tidak beribadah dikala mereka berada di tanah haram. Itu tidak biasa. Tapi mereka yang beribadah itu biasa. Kenapa demikian? Karena memang semua mendukung kita untuk beribadah. Keadaan kita di sini tidak ada yang ingin bekerja. Kita ingin beribadah. Kita luangkan waktu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lingkungannya kita lihat bagaimana daerahnya, daerah yang diharamkan dan diberikan keberkahan. Tapi nilai daripada ibadah mabrurah itu ikhwatul Islam adalah setelah kita meninggalkan tanah haram. Ketika kita meninggalkan tanah haram, apakah kita masih bisa beribadah atau tidak? Di sini kita menjaga sholat 5 waktu. Di kampung halaman kita masih bisa atau tidak? Di sini kita masih bisa mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah Azza wa Jalla, mengadu. Apakah di kampung halaman kita masih bisa melakukan perkara yang sama?
Di sini kita sering membuka Al-Quran, banyak ayat yang kita baca. Apakah di kampung halaman kita masih bisa melakukannya atau tidak? Kalau seandainya kita masih bisa melakukannya walau dalam kadar yang tidak banyak, walau sedikit, maka itu disebut dengan mabrurah, umrah yang mabrurah. Karena mabrurah itu artinya umrah yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Dan itu dibuktikan dikala kita berada di kampung halaman masing-masing. Makanya dikala kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada umrah yang mabrurah. Kapan kita tahu bahwa umrah kita ini mabrurah atau tidak? Kita lihat nanti dikala kita pulang ke kampung halaman. Apabila kita merasa diri kita kembali kepada Allah, sering melakukan kebaikan, maka itu tanda umrah kita mabrurah. Tapi kalau seandainya kita pulang ke kampung halaman, salat ya jamaah yang biasa kita lakukan kita lupakan, kemudian Al-Quran yang kita baca kita tinggalkan, maka itu tanda umrah tidak mabrurah. Kalau seandainya demikian keadaannya, apa solusinya? Daftar umrah lagi, kemudian berdoa kepada Allah, berikan kepada umrah yang mabrurah. Artinya kalau sepulangnya kita dari sini, kita tidak beribadah kepada Allah, umrah lagi, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah. Karena di antara salah satu nama Madinah itu adalah Darul Abrar, itu daerah yang akan mendatangkan kebaikan. Sehingga dikala kita berada di sini, kebaikan yang akan kita hadirkan dalam kehidupan setelah kita meninggalkan daerah sini. Maka selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam. Ada salah seorang namanya Sumamah. Sumamah ini adalah salah seorang pemimpin yang berasal dari Najd, dan dia adalah musuh Nabi SAW dan kaum muslimin. Hanya saja dia adalah orang kaya, dan daerahnya ada sumber makanan yang ada di Mekah Madinah, gandumnya itu berasal dari sana. Namun orang yang ada di sana, mereka adalah orang yang menjadi musuh Nabi SAW, bukan beragama Islam. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, terjadilah peperangan antara Nabi dan para sahabat bersama Sumamah dan pasukannya. Kemudian apa yang terjadi? Alhamdulillah Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW, karena pemimpinnya yang bernama Sumamah bin Usal tertangkap. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, bawa Sumamah ke kota Madinah. Maka dibawalah Sumamah ke kota Madinah. Kemudian dikala sampai di kota Madinah, harus diapakan Sumamah? Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, kita apakan dia? Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Maka Nabi SAW mengatakan, ikat dia di dalam Masjid Nabawi. Karena waktu dulu belum ada penjara ya. Jadi bagaimana caranya? Ikat dia di dalam Masjid Nabawi. Sumamah pemimpin. Kemudian ikhwatul Islam, dikala diikat di dalam Masjid Nabawi, setiap kali Nabi masuk, maka Nabi bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu hai Sumamah? Dan dia belum dalam keadaan muslim. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Apa jawaban Sumamah? Tentunya jawaban Sumamah, jawaban yang singkat, yang menunjukkan dia seorang pemimpin. Tidak mungkin dia menyerah, dan tidak mungkin dia mengatakan kalimat-kalimat minta tolong ataupun yang semisalnya. Maka dia mengatakan, in taqtul zadamin, kalau engkau membunuh diriku, karena dia sebagai seorang tawanan, kalau engkau membunuh diriku, maka ingat, aku ini adalah orang yang berdarah biru, akan banyak orang yang balas dendam kepadamu. Artinya Nabi yang diancam. Kemudian, tapi ada kalimat yang kedua, kalau seandainya engkau bebaskan aku, ingat, aku ini adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Artinya aku akan berikan kepadamu hadiah dan apa yang kau minta, karena dia sumber makanan di daerahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, dikala Nabi mendengarkan jawaban Sumamah, Nabi diam, dan Nabi selalu kembali melanjutkan aktivitasnya. Kemudian begitulah di hari kedua. Di hari kedua pertanyaan Nabi masih sama, jawaban Sumamah juga masih sama. Kemudian hari ketiga, kemudian setelah hari keempat ikhwatul Islam, apa kata Nabi SAW? Atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Kemudian setelah Sumamah dibebaskan, maka Sumamah ini ikhwatul Islam 3 hari berada di Masjid Nabawi, berada di sini di Masjid Nabawi. Apa yang kita perhatikan dikala kita berada di Masjid Nabawi? Orang melaksanakan ibadah salat, orang berdoa kepada Allah, orang yang menangis, orang yang beribadah, orang yang baca Quran, orang yang berzikir. Apakah kita melihat ada orang yang berada di Masjid Nabawi main Instagram? Ada atau tidak? Atau main Facebook misalnya? Ada atau tidak? Itu bukan lokasinya. Masjid Nabawi didirikan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussis 'ala taqwa.
yaitu masjid yang pondasinya iman dan takwa. Artinya dikala kita masuk ke sini tidaklah kita keluar kecuali iman bertambah, takwa bertambah. Itu Masjid Nabawi. Tapi kalau main media sosial, tentunya semakin berkurang iman. Belum lagi riya, belum lagi sum'ah. Makanya Nabi SAW ikhwatal Islam, dikala sampai di miqat, apa nama miqat penduduk Madinah? Apa nama penduduk miqat kita yang ada di Madinah? Namanya adalah Dzulhulaifah. Kalimat Bir Ali baru muncul setelah 11 abad Nabi wafat. Walaupun itu masyhur ikhwatul Islam, tapi namanya adalah Dzulhulaifah. Nah, Dzulhulaifah ini, di Dzulhulaifah, maka tentunya itu adalah miqat. Dan jika kita berada di Dzulhulaifah, apakah kita mesti turun atau tidak? Harus kita turun atau tidak turun? Atau biasa-biasa saja? Nanti bagi kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, dikala misalnya kita di mobil, tiba-tiba mobil kita langsung maju, langsung ke Makkah Al-Mukarramah, sah tidak umrahnya? Apakah mesti bagi kita turun di sana? Mesti atau tidak? Turun. Kalau tidak turun, bagaimana? Makanya ikhwatul Islam, jika kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, kita harus mengetahui mana rukun, mana wajibnya. Salah satu ibadah umrah. Sehingga karena dalam setiap ibadah ada rukun, ada wajibnya. Nah, umrah ini berapa rukunnya? Berapa rukunnya umrah kita? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Baik, silakan. Berapa rukunnya? 5 atau 4? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Siapa yang bilang 4? Siapa yang bilang 5? Taib, silakan. Yang pertama, niat, tawaf, yang ketiga sa'i, tahallul, yang kelima, Masya Allah, warakallahu fiik, Allah kepada teman, Masya Allah. Bisa dapatkan dia, Masya Allah. Sehat selalu ya, tapi jawabannya salah. Baik, ini kita semuanya akan umrah nih. Jangan sampai tidak tahu berapa rukunnya. Rukun umrah itu hanya 3. Rukun umrah itu hanya 3. Niat, tawaf, sa'i, selesai. Itu rukun namanya. Hafal ya. Wajibnya ada berapa? Wajibnya 2. Yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dengan pakaian ihram. Yang kedua, mencukur, memendekkan, atau istilah yang kita kenal dengan tahallul. Jadi tahallul itu bukan rukun. Makanya kalau ada orang telah sa'i, tiba-tiba dia lupa dia bertahallul atau lupa dia mencukur rambutnya, umrahnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, karena dia wajib. Kalau yang wajib tinggal bisa dibayar denda. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dia umrah, lupa tawafnya atau kurang tawafnya. Kalau lupa tawaf tidak mungkin, tapi kalau kurang mungkin, bagaimana? Sah tidak? Sah atau tidak? Dilihat apa hukum tawaf? Rukun. Misalnya ada orang umrah memakai pakaian ihram, tiba-tiba dia menutup kedua pundaknya, kemudian dia tawaf, sah atau tidak tawafnya? Sah atau tidak? Dilihat apa hukumnya? Apa hukumnya? Membuka ini yang bagian kanan, apa hukumnya? Wajib atau rukun? Wajib atau rukun? Tidak wajib, tidak rukun. Kan tadi sudah kita bahas, rukunnya 3, wajibnya 2. Berarti sisanya adalah, itulah keadaan dalam ibadah umrah ini, agar kita tahu. Karena kalau kita tahu hukumnya, maka mudah bagi kita kalau seandainya kita lupa salah satunya. Kalau rukun yang tinggal wajib diulang. Kalau wajib yang tinggal, wajib bayar denda. Kalau sunnah yang tinggal, umrahnya sah, tidak mengapa. Bisa dipahami? Dan 5 ini yang paling penting dalam masalah ibadah umrah. Rukunnya 3, wajibnya 2. Terlepas daripada itu semua ikhwat Islam, berarti kalau turun di Mekah apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak wajib, tidak rukun. Berarti turun di miqat, yang turun silakan, yang tidak turun juga tidak menjadi masalah. Seperti bagi kita yang pakai kereta, tidak mesti turun karena lewat, tapi nanti miqatnya tetap diberitahukan. Begitu juga dari yang menggunakan pesawat, miqatnya di mana? Di dalam pesawatnya. Artinya ikhwan Islam tidak mesti turun. Bisa dipahami? Karena yang penting itu adalah niatnya. Nah, dikala kita berada di sana, dikala kita berada di miqat,
maka tentunya kita mengucapkan kalimat labbaik Allahumma umrah bagi yang ingin mengumrahkan dirinya. Bagi yang sudah umrah, maka hadiahkanlah umrahnya untuk orang tuanya. Bisa dipahami ya? Kalau kita yang sudah pernah umrah, maka jangan lagi umrah untuk dirinya, umrah untuk orang tua yang mereka mencintainya. Kemudian setelah kita mengucapkan kalimat ini ikhwatul Islam, maka dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, ibadah yang kami lakukan ini, ibadah haji dan umrah, karena umrah juga disebut dengan haji, tidak ada riya di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Sudah hafal doanya? Bagi kita yang besok pergi, ingat doa ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Kalau nanti kita tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Karena itu semuanya maknanya bahasa kita. Ya Allah, kami haji dan umrah ini tidak ada riya, tidak ada sum'ah. Karena itu adalah fondasi dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan kita lupakan ikhwatul Islam. Dan hadis ini biasanya tidak ada di buku ya. Artinya jarang di antara kaum muslimin yang menulisnya di buku, karena ini hadis dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menunjukkan bagaimana yang dilakukan oleh Nabi dikala Nabi sampai di Dzulhulaifah. Nabi mengucapkan Allahumma hajja, ya Allah, ibadah kami ini kami tidak ingin dilihat oleh orang lain, dan kami juga tidak ingin didengar oleh orang lain. Kami hanya ingin dilihat oleh Engkau ya Allah, dan kami hanya ingin didengar oleh Engkau ya Allah. Makanya usahakan setiap amal ibadah yang kita lakukan jangan dilihat dan dipamerkan kepada orang lain, dan jangan disampaikan kepada orang lain, terutama dikala kita berada di sini. Bisa dipahami ya? Nggak usah kalau kita baca Quran minta dulu foto kepada kawan, selfie dulu bahwa aku sedang baca Quran di Masjid Nabawi. Tidak usah, cukup Allah yang merekam kita semuanya. Makanya ini pondasinya, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Tadi ikhwatul Islam kita kembalikan kepada sahabat Sumamah bin Utsal yang tadi berada di Masjid Nabawi. Dikala dia berada di Masjid Nabawi ikhwatul Islam, yang dia perhatikan orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Sehingga di hari yang keempat Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, atliqu Sumamah, bebaskan dia. Sumamah ini heran. Tiba-tiba dikala dia keluar, maka dia merenung sejenak. Kemudian setelahnya dia pun mandi. Dan kalau sudah mandi ikhwatul Islam, berarti ada sesuatu yang ajaib di sana. Kemudian dikala dia dibebaskan, dia mandi, dia kembali bertemu dengan Nabi SAW sambil mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada orang di dunia yang paling aku benci kecuali kamu. Kamu adalah orang yang paling aku benci. Tapi itu dulu. Setelah aku berada di sini 3 hari di karantina di dalam Masjid Nabawi, maka engkau adalah orang yang paling aku cintai. Cukup 3 hari bagi dirinya, karena dia melihat Nabi, mendengarkan bacaan Nabi, mendengarkan nasihat Nabi, melihat bagaimana muamalah Nabi bersama kawan-kawannya, bersama para sahabatnya. Nabi tidak sama, Nabi SAW sama dengan sahabat yang lainnya. Maka di ikhwatul Islam, kalau ada orang yang datang ke kota Madinah, pasti pertanyaannya, mana yang namanya Muhammad? Karena tidak ada yang membedakan antara Nabi SAW dengan sahabat yang lainnya. Nah, itu diperhatikan oleh Sumamah. Kemudian setelahnya dia pun mengatakan, wahai Muhammad, tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu. Tapi itu dulu. Sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Tidak ada daerah yang paling aku benci kecuali daerahmu, yaitu kota Madinah. Dan sekarang Madinah adalah daerah yang paling aku cintai. Maka dia pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup 3 hari bagi Sumamah untuk melakukan perubahan dalam dirinya, dari kekufuran kepada keimanan. Maka darinya pula lah, di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Abrar, yaitu kampung halaman yang akan memberikan perubahan. Berubah kita ikhwatul Islam, kita ingin kembali kepada Allah, dan semua kita pasti kembali kepada Allah. Cepat atau lambat kita akan wafat, cepat atau lambat kita pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jadikan ini adalah momen-momen terindah dikala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah umrah ini ikhwatul Islam bukan ibadah yang main-main. Makanya Sumamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apa amalan yang akan aku lakukan setelah ini. Karena dia merasa dirinya terbakar dengan dosa dan maksiat. Dia adalah musuh Nabi dahulunya, dia banyak membunuh sahabat Nabi dahulunya.
Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apa yang harus aku lakukan untuk menghilangkan dosa-dosa yang pernah aku kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Pergilah kamu ke Mekah, kamu dia laksanakan ibadah umrah. Seolah-olah itu merupakan pesan Nabi SAW bagi kita yang mungkin banyak kesalahannya, dan semua kita banyak kesalahannya, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan di antara salah satu cara untuk merubah adalah kedatangan kita ke tanah haram Makkah Madinah, dan kita semuanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang Kau berikan kepadaku, sebagaimana pula aku mengakui semua dosa-dosa yang aku lakukan. Sebutkan dosanya. Ya Allah, aku melakukan ini. Antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini. Dan aku tahu Engkau melihatnya, aku tahu Engkau mencatatnya, aku tahu Engkau akan menghisapnya. Maka ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, terima ibadahku, kabulkan doaku. Begitulah semestinya seorang muslim untuk melakukan perubahan pada dirinya. Wajib kita berubah diri, ikhwatul Islam. Dan di antara salah satu momennya ada keberadaan kita dikala kita berada di kota Makkah atau dikala kita berada di kota Madinah. Maka dengan itulah Madinah disebut dengan Darul Abrar. Di antara salah satu nama Madinah adalah Darul Abrar, karena kita selalu mengulang-ulang Madinah itu banyak namanya. Madinah dinamakan dengan Darul Abrar, Darul Akhyar, Darul Sunnah, Baitul Ilmi, Akalatul Qura, Akalatul Buldan, Al-Mahfuzah, Al-Habibah, Darul Iman, Darul Hijrah, Baladul Rasul. Itu semuanya adalah Taba, Tiba, Zatu Nakhlin. Itu semuanya adalah nama-nama yang ada di kota Madinah. Siapa yang hafal namanya? Siapa yang hafal nama kota Madinah? 5 lah. 5 kan pas ya. Baik, kalau 1 terlalu mudah soalnya. Baik, silakan Pak. Apa? Pertama, Darul Abrar. Apa lagi? Darul Sunnah. Apa lagi? Darul Hijrah. Di belakang itu ada hotel namanya apa? Darul Iman. Baik, apa lagi? Masya Allah, sehat selalu Pak ya. Masya Allah, ini tentang Madinah dan di sini ada nama-namanya. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah bisa diberikan. Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang pada Pak Umar Pak ya, Insya Allah diberikan kesehatan, keberkahan dan kepada kita bersama. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita akan kembali melanjutkan hadis Nabi SAW, dan ini adalah sebagai motivasi bagi kita bersama agar kita tahu bahwa keberadaan kita berada di kota Madinah ada visi dan misi yang harus kita inginkan, dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita mendapatkan ampunan sekaligus bagaimana kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya hadis yang kemarin kita telah bacakan ikhwatul Islam, salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram. Sesungguhnya orang yang salat di dalam Masjid Nabawi, di dalam masjidku, lebih baik daripada 1000 kali salat kalau seandainya mereka salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Dan kemarin kita telah menyinggung sedikit di ikhwatul Islam bahwa pahala salat di dalam Masjid Nabawi itu khusus di dalam Masjid Nabawi sahaja. Kalau seandainya bukan lagi bagian daripada Masjid Nabawi, kalau seandainya bukan bagian daripada Masjid Nabawi, maka itu tidak lagi mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Dan itu adalah ladang amal bagi kita bersama. Dan di Masjid Nabawi itu ikhwatul Islam tentunya salat ini sama. Artinya pahala itu semuanya sama, baik itu di depan atau di belakang. Yang membezakan itu adalah tingkat kesulitannya. Karena keedah yang disebutkan ikhwatul Islam, al-ajru biqadril masyaqqah. Sesungguhnya pahala itu akan semakin besar sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh seorang hamba. Apakah sama pahala salat orang di Raudhah dengan pahala orang salat di sini? Pahala sama atau tidak? Hukum asalnya sama, sama-sama lebih baik daripada 1000. Tapi kadarnya tidak sama. Karena datang ke Raudhah tidak mudah. Harus antrian 2 jam, harus mendaftar dulu. Kalau di sini, pas orang azan pun kita masih bisa salat di sini. Bisa dipahami? Jadi yang berbeza itu bukan lebih baik daripada 1000-nya. Tapi yang berbeza itu ikhwatul Islam ada tingkat kesulitan yang kita hadapi dikala kita salat di sana. Bisa dipahami antara dua ini? Begitu juga misalnya, apakah sama orang salat di belakang dengan salat yang di depan sana? Tidak sama. Karena kalau di depan itu ikhwatul Islam butuh waktu yang lama. Tidak mungkin kita ingin mendapatkan saf yang pertama, kemudian kita datang pas orang azan, tidak mungkin.
Jadi yang membuat berbeza itu adalah tingkat kesulitannya. Apakah sama orang yang tinggal di pelataran masjid seperti misalnya Thaibah ya, dengan mereka yang tinggal jauh di sana, sama tidak atau pahalanya? Ketika mereka datang ke Masjid Nabawi, sama secara umum, tapi yang membuat berbeza itu adalah tingkat kesulitannya. Semakin banyak kita berjalan, semakin cepat kita datang, itulah yang membuat pahala semakin berlebih. Dan itu merupakan di antara bonus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita dapatkan kalau seandainya kita berada di dalam Masjid Nabawi. Namun kalau seandainya kita berada di luar Masjid Nabawi, maka kita tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan. Artinya pahalanya sama dengan tempat sholat yang lainnya, kecuali perempuan. Perempuan ikhwatul Islam, ini kaidah bagi perempuan ya. Kaidah bagi perempuan itu berbeza dengan kaidah bagi laki-laki. Perempuan itu ikhwatul Islam antara baik dengan baik. Kalau laki-laki antara baik dengan buruk. Dan itu adalah di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada para wanita. Wanita itu ikhwatul Islam hukum asalnya adalah orang yang paling mudah masuk ke dalam surga. Paling mudah. Tapi faktanya Nabi menyebutkan bahwa yang paling banyak mengisi neraka adalah kaum wanita. Padahal hukum asalnya mereka paling mudah masuk surga. Bahkan hadis Nabi SAW menyebutkan, ayyuma imra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyil abwabi syi'ti. Siapapun para wanita yang sholat 5 waktu saja, tidak ada sholat sunatnya, cukup sholat wajib. Kemudian puasa di bulan Ramadan, tidak ada sholat sunatnya, puasa sunatnya, cukup puasa bulan Ramadan. Kemudian dia taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga wibawahnya, menjaga auratnya, maka nanti di surga atau di akhirat dikatakan kepadanya, silakan kamu pilih, kamu mau masuk surga dari pintu yang mana. Cukup 4 ini saja. Kalau kita laki-laki tidak cukup. Makanya ikhwatul Islam, banyak kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita, perempuan. Dan salah satunya adalah masalah salat. Perempuan itu ikhwatul Islam kalau salat di masjid, ingat dimanapun, kalau mereka sholat di masjid, termasuk di Masjid Nabawi, kalau mereka sholat di Masjid Nabawi, maka semua pahala yang didapatkan oleh laki-laki itu juga pahala yang didapatkan oleh wanita. Bisa dipahami? Artinya tidak ada bezanya. Pahala kita sama. Tapi kalau mereka sholat di rumahnya, lebih baik lagi. Makanya kalau ada ibu-ibu yang terlambat misalnya, atau misalnya karena ibu-ibu kan tempatnya kecil, tidak sama dengan kita laki-laki. Karena Nabi menyebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalian tidak boleh melarang wanita-wanita sholat di masjid. Kalau seandainya ada wanita sholat di masjid, pahalanya sama dengan kita, tidak ada bezanya. Karena hukum asal ibadah itu sama semuanya, antara laki-laki dan perempuan sama, kecuali 5 yang disebutkan dalam agama, dan itu pun Allah yang membezakannya. Masalah kesaksian, masalah warisan, dan masalah-masalah yang lainnya. Artinya ada 5 perkara yang membezakan. Kalau tidak ada yang membezakan, berarti hukum asalnya sama dan pahalanya juga sama. Makanya Nabi menyebutkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutahunna khairul lahun. Jangan pernah kalian melarang wanita datang ke masjid, tapi rumah mereka lebih bagus untuk diri mereka. Makanya untuk wanita ikhwatul Islam, kalau seandainya mereka sholat di Masjid Nabawi, mereka mendapatkan semua pahala yang dijanjikan. Tapi kalau seandainya mereka sholat di rumahnya, lebih lagi daripada itu. Kalau kita laki-laki tidak. Kalau sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sebagaimana yang kita sebutkan. Tapi kalau sholat di hotel, apa pahalanya? Pahala itu berdosa. Pahala itu berdosa. Yang suka sholat di hotel, kalau dia ada uzur tidak menjadi masalah, sakit. Tapi kalau uzurnya kekenyangan, atau gara-gara datang ke kebun kurma misalnya, nggak kuat datang ke Masjid Nabawi, itu bukan uzur ya. Dan itu biasanya membuat kaum muslimin lalai. Nah, kaum laki-laki ini ikhwatul Islam antara dosa dengan pahala, sedangkan perempuan antara kebaikan dengan kebaikan. Tapi ikhwatul Islam, sholatul fi masjid hada, orang yang sholat di dalam masjidku ini lebih baik, artinya tidak sama, lebih baik daripada 1000 kalau seandainya mereka sholat di tempat yang lainnya. Kecuali perempuan, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, perempuan itu mulia dan dimuliakan dalam agama, dan mereka itu adalah orang yang paling mudah ibadahnya. Kemudian illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Dan kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam bahwa masjidil haram itu semua lokasinya disebut dengan al-masjidil haram.
tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah itu merupakan di antara hadiah dari Allah untuk hambanya, bahwa semua daerah lokasi tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, siapapun yang sholat di dalamnya, baik dalam bangunan masjidnya atau berada di luarnya atau berada di masjid luarnya, selama itu berada di bagian daripada tanah haram, maka pahala mereka dapatkan lebih daripada 100.000. Apa alasannya? Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena pada tahun ke-9 Hijriah, kemarin kita telah membahas bahwa haji diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun ke-9 Hijriah. Namun Nabi tidak melaksanakan ibadah haji pada tahun ini karena dua alasan. Siapa masih ingat apa alasannya? Yang paling kecil hari ini ya, yang paling kecil ya. Silakan Nak. Apa alasannya? Karena di Mekah itu masih banyak orang Quraisy yang tidak beriman kepada, karena Nabi juga orang Quraisy ya, artinya orang Quraisy yang belum beriman kepada Allah. Ayat yang kedua, lupa ya, Masya Allah, silakan Nak. Masya Allah, silakan Nak, sini Nak. Masya Allah, semoga jadi anak soleh ya, dan juga seluruh anak kaum muslimin. Yang kedua nanti tanya sama abinya ya. Baik. Ikhwatul Islam, itulah alasannya mengapa Nabi SAW tidak haji pada tahun ini. Yang pertama karena masih banyak orang-orang kufar Quraisy. Nabi tidak mau bercampur ibadahnya dengan ibadah orang-orang Quraisy. Karena ibadah haji ini, ikhwatul Islam, ibadah haji ini mulai diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla semenjak Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah Al-Musharrafah. Ketika Nabi membangun, mengangkat pondasinya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim, begitu juga dibantu oleh putranya Ismail. Mereka berdua mengangkat pondasinya. Artinya itu adalah renovasi. Pondasinya sudah ada, tapi kembali membangunnya. Kemudian setelah selesai dibangun, ikhwatul Islam, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, panggil manusia agar mereka datang melaksanakan ibadah haji. Seolah-olah Nabi Ibrahim ini bertanya, manusia yang mana yang akan aku panggil? Tidak ada orang di Makkah Al-Mukarramah. Kalaupun ada, mereka belum beriman kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu tidak ada umatnya. Nabi Ibrahim itu tidak ada umatnya kecuali sedikit. Istrinya, anak pamannya, yaitu Nabi Lut. Kemudian siapa lagi beriman kepada Nabi Ibrahim? Tidak ada. Kemudian dikala Allah perintahkan dia untuk mengangkat bangunan Ka'bah, kemudian setelahnya Allah mengatakan, umumkan kepada manusia untuk berhaji. Kira-kira bagaimana cara mengumumkannya? Mana manusia di sana? Kalaupun ada, siapa yang beriman kepada Allah? Belum ada. Tapi itu adalah perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Maka di saat itulah Nabi Ibrahim berseru, wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji, maka berhajilah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kalimat ini, apa yang terjadi? Maka semua manusia yang ada di dunia pada waktu itu mendengarkan seruan Nabi Ibrahim. Yang paham bahasanya, yang tidak paham bahasanya, mereka tahu maknanya. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim. Dan bukan itu saja, ikhwatul Islam. Karena gunung-gunung tunduk, pepohonan begitu juga tunduk, suara Nabi Ibrahim menggelegar di dunia. Semua yang hidup pada saat itu mendengarkan suaranya. Bahkan bukan yang hidup saja, bahkan bayi yang ada di janinnya atau bayi yang ada di janin ibunya juga mendengarkan suara Nabi Ibrahim pada waktu itu. Bahkan yang lebih seru lagi, siapapun yang ditakdirkan oleh Allah datang ke tanah haram untuk beribadah, maka mereka adalah orang-orang yang telah mendengarkan seruan daripada Nabi Ibrahim. Sehingga di antara kalimat yang paling mulia dikala kita melaksanakan ibadah ini adalah labbaik Allahumma labbaik. Dan kalimat ini mulia, tapi banyak di antara kaum muslimin yang menyia-nyiakannya. Karena dikala kita melaksanakan ibadah ini, ikhwatul Islam, kapan kita mulai talbiyah? Kapan kita mulai membaca talbiyah? Kapan? Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrah, kemudian kita baca doa yang tadi. Apa doanya, masih ingat? Allahumma hajja la riya fiha wa sum'ah. Kemudian baru kita membaca labbaik Allahumma labbaik. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, mulai dari dia berniat di sana atau mengucapkan lafaznya sampai mereka melihat bangunan Ka'bah. Setelah mereka melihat bangunan Ka'bah, habis batas talbiyahnya. Makanya kalau ada orang yang tawaf mengucapkan talbiyah, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada orang tawaf labbaik Allahumma labbaik, boleh atau tidak? Orang yang sedang tawaf di Ka'bah boleh atau tidak? Nah, ini susah.
Susah jawabannya ini. Boleh tidak kita mengucapkan kalimat talbiyah? Boleh, tapi ada waktunya. Dikala kita tawaf, apakah itu waktunya? Tidak. Berarti boleh atau tidak? Tidak. Bisa dipahami dalam kaidah ibadah. Mengucapkan kalimat talbiyah itu dianjurkan, ditekankan, tapi pada waktunya. Kapan waktunya? Mulai dari kita berniat di miqat sampai kita melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Setelah habis waktunya, berarti kita tidak boleh lagi mengucapkan kalimat ini. Makanya kita tidak akan mendengarkan orang bertalbiyah di kala tawaf dan di kala mereka sa'i, karena sudah habis waktunya. Bisa dipahami? Bukan berarti tidak boleh mengucapkannya, tapi waktunya sudah habis. Itu dua hal yang harus kita pahami. Bukan berarti Ustaz kita larang orang mengucapkan kalimat talbiyah. Tidak, kita tidak pernah melarangnya, tapi waktunya salah. Karena kalau beribadah di waktu yang salah, sama dengan orang yang sholat asar, ikhwatul Islam, sama orang yang sholat di Masjid Nabawi atau di masjid manapun, sholat sunat setelah sholat asar. Boleh tidak kita sholat sunat setelah sholat asar? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita baru masuk masjid, namanya sholat tahiyat. Tapi kita sholat asar, Allahu Akbar, kemudian kita duduk. Kemudian setelah kita duduk, kayaknya saya ini lagi semangat beribadah, saya sholat saja. Boleh atau tidak? Jangan pada waktu ini, karena waktu ini waktu yang dilarang. Bukan berarti tidak boleh salat, tapi waktunya tidak pas. Bisa dipahami atau tidak? Kecuali kalau sholat sunat muqayyad, sholat sunat yang ada namanya, seperti dia keluar masjid, sholat tahiyat namanya, atau dia berwuduk, sholat sunat wuduk namanya. Tapi kalau tidak ada namanya, maka jangan beribadah salat pada waktu itu. Bukan berarti kita melarang salat, tapi waktunya tidak pas. Paham ya sampai di sini kaidahnya? Begitu juga dengan kalimat talbiyah. Talbiyah itu waktunya dari kita miqat sampai melihat Ka'bah al-Musyarrafah. Setelahnya habis masanya. Maka ikhwatul Islam ingat, di antara fitnah terbesar kaum muslimin, terutama bagi kita yang menggunakan bis ya, bis atau bus atau bus, itu fitnahnya luar biasa. Karena kita melakukan perjalanan ke Mekah kira-kira berapa lama? 6 atau 7 jam ya. Hanya saja tidurnya 5 jam. Iya atau tidak? Ya. Makanya bis itu fitnah ya. Artinya jangan sampai, kalau 3 jam lumayan lah, separuh-separuh, 50-50. Tapi kalau perjalanannya 6 jam, tidurnya 5 jam, terlalu. Kapan lagi kita akan mengucapkan kalimat yang mulia ini? Karena Nabi mengatakan afdalul haji al-hajj wa tajju. Ibadah haji dan umrah yang paling mulia, yang paling banyak talbiyahnya. Paham sampai di sini ya? Kenapa kita mengatakan demikian? Karena kita sedang memanggil, menjawab seruan Nabi Ibrahim. Makanya kalimat ini sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla, karena bentuk kita menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berseru? Dulu dikala Nabi Ibrahim disampaikan suaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, orang melaksanakan ibadah haji mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang melaksanakan ibadah umrah semenjak zaman dahulu karena sudah lama. Tapi haji secara Islam itu baru diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Dan tahun ini Nabi SAW tidak melaksanakan ibadah haji karena masih banyak orang-orang kufar Quraisy berada di sana. Nabi tidak mau bergabung ibadahnya. Haji sama, tapi tidak sama nilai ibadahnya. Mereka beribadah untuk Allah dan bukan untuk selain Allah. Karena orang Quraisy itu ikhwatul Islam, mereka menyembah Allah atau tidak? Orang Quraisy menyembah Allah atau tidak? Orang-orang musyrikun Quraisy, orang jahiliyah, mereka menyembah Allah atau tidak? Apa buktinya mereka menyembah Allah? Buktinya ikhwatul Islam banyak sekali. Nama mereka kebanyakan adalah Abdullah. Jadi orang-orang jahiliyah itu banyak sekali namanya Abdullah. Dan salah satunya adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi. Siapa sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah. Jadi orang-orang Quraisy itu yang Islam kebanyakan namanya ada Abdullah. Paman Nabi yang paling benci kepada Nabi siapa namanya? Siapa namanya? Yang benci kepada Nabi siapa namanya? Abu Lahab bukan namanya. Abu Lahab kunyanya. Abu Lahab itu bukan namanya. Abu Lahab itu ikhwatul Islam. Lahab itu artinya, karena Abu Lahab itu adalah paman Nabi yang paling tampan, indah penciptaannya. Lahab itu seolah-olah memancarkan cahaya. Lahab, istrinya Ummu Jamil, seorang wanita yang paling cantik, tapi keindahannya, kecantikannya tidak ada gunanya dikala mereka tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menunjukkan kita itu di dalam agama Islam ada iman dan takwa. Makanya kita selalu mengulang ikhwatul Islam, ini kaidah yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan. Sehingga dikala Nabi masuk Ka'bah pada tahun ke-8 Hijriah,
Maka Nabi mengatakan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulnya. Tiba-tiba dikala terjadi Fathu Makkah, semua orang berkumpul. Dari Madinah 10.000 orang, dari Mekah ribuan orang datang ke sana semuanya. Mereka berkumpul. Kemudian Nabi masuk ke Ka'bah. Kemudian dikala Nabi berada di Ka'bah, dikeluarkan patung-patung yang ada di dalamnya, dihancurkan. Kemudian apa kata Nabi? Tidak boleh masuk kecuali orang yang Allah inginkan, orang yang Nabi inginkan. Siapa yang masuk Ka'bah bersama Nabi dikala terjadi Fathu Makkah? Salah satu sifatnya warna kulitnya tidak putih. Bilal. Kita tahu jawabannya semuanya. Satu lagi siapa? Siapa sahabat yang kulitnya tidak putih? Sahabat ini kulitnya tidak putih, tapi ayahnya kulitnya putih. Dan dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bilal. Bilal sudah kita jawab tadi. Bilal sudah. Tinggal satu lagi. Anaknya Zaid. Siapa anaknya Zaid? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Bilang sama abinya jawabannya salah tak ya? Baik. Masya Allah. Baik, jawabannya adalah Usama. Ali kulitnya putih, Usama itu kulitnya tidak putih. Bisa dipahami ya? Jadi dua orang inilah yang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi. Seolah-olah Nabi menyebutkan kepada semua yang ada di sana bahwa yang menunjukkan kemuliaan bukan warna kulit. Padahal Bilal itu budak warna hitam, kulitnya hitam, hidungnya pesek, rambutnya keriting. Apa kelebihannya? Begitu juga dengan Usama. Usama itu ayahnya putih, dia hitam, tapi dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Seolah-olah Nabi menyampaikan risalah kepada dunia, kepada kaum muslimin. Jangan pernah dilihat warna kulit, jangan pernah dilihat harta, tahta, jabatan, tapi yang menunjukkan kelebihan adalah iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan, rubba rajulin akbar ash'as madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Betapa banyak orang-orang yang penampilannya biasa, compang-camping, tidak terurus, tapi kalau dia angkat tangannya, dikabulkan doa dan permintaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di kuadran Islam kita kembalikan lagi bahwa di dalam agama tidak pernah dilihat yang demikian. Salah satu buktinya tadi, dikala Nabi SAW membawa masuk Bilal dan Usama, orang yang paling beliau cintai. Begitu juga ikhwatul Islam, dikala kita berada di Ka'bah Al-Musharrafah, maka tentunya kedatangan kita di sana, orang siapapun yang datang ke sana harus menundukkan dirinya. Dan di antara salah satu bentuknya kalimat talbiyah. Nabi dikala masuk Makkah Al-Mukarramah, Nabi tidak pernah mengangkat kepalanya. Disitulah kita harus menundukkan kepala, karena kepala kita tidak boleh ditundukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikala kita sampai di Ka'bah Al-Musharrafah, itu sahaja kepada Allah kita sujud. Nabi dikala masuk Makkah Al-Mukarramah, hampir saja jenggot Nabi SAW mengenai di atas punggung ontanya. Artinya begitulah dikala kita masuk ke Ka'bah itu ada adabnya, ada aturannya. Tidak masuk begitu saja ikhwatul Islam. Bukan hanya di Ka'bah atau di Makkah Al-Mukarramah, bahkan di Madinah juga ada aturannya. Masuk di Madinah ada aturannya, masuk di Makkah juga ada aturannya, karena ini ada daerah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ikhwatul Islam kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala tidak melaksanakan ibadah haji, maka Nabi mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib ini diutus oleh Nabi setelah dia pulang dari Yaman. Dan Yaman itu adalah sebuah daerah yang ada di belakang Taif. Itu disebut dengan Yaman. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Yaman itu tidak sama dengan Yaman sekarang. Yaman sekarang itu bagian darinya, tapi bukan semuanya. Bisa dipahami? Jadi kalau kita lihat Yaman dalam istilah hadis Nabi itu di belakang Taif, dan rata-rata kaum muslimin pergi ke Taif ya. Pergi ke Taif, di belakangnya sampai ke daerah Yaman sekarang itu semuanya disebut dengan Yaman. Makanya di Ka'bah ada namanya Rukun Yamani. Disebut dengan Rukun Yamani karena ada dua alasannya. Yang pertama, karena dia Yaman itu, Yamin itu artinya kanan, karena dia berada di kanannya Hajar Aswad. Kemudian alasan yang kedua, karena dia sejajar dengan daerah Yaman, dan Yaman itu di belakang Taif. Maka itulah yang didoakan oleh Nabi SAW. Daerah yang ada di belakang Taif ini semuanya disebut dengan daerah Yaman, bukan Yaman sekarang saja. Yaman sekarang termasuk bagiannya, tapi Yaman itu mulai dari Taif di belakangnya semuanya disebut dengan Yaman. Itulah makna daripada hadis-hadis Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena orang yang kedua minum dari telaga Nabi, dan orang yang kedua
masuk ke dalam surga ada orang-orang Yaman. Apa maknanya dari hadis Nabi? Orang yang kedua minum dari telaga Nabi adalah orang-orang Yaman, yaitu orang-orang Ansar. Karena orang-orang Ansar itu semuanya berasal dari Yaman. Yaman itu daerah yang tadi kita sebutkan, dari belakang Taif semuanya. Sehingga orang yang pertama kali atau orang yang kedua minum dari telaga Nabi di akhirat sana adalah orang-orang Yaman. Maknanya orang-orang Ansar, karena mereka semuanya berasal dari daerah tersebut. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi mendoakannya. Kemudian di ikhwatul Islam kita kembalikan ketika Nabi SAW berada di Mekah atau tidak pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, maka Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib adalah utusan Nabi ke daerah Yaman. Yang diutus ke daerah Yaman itu ada dua. Yang pertama sahabat Ali, menantu Nabi itu sendiri, dan yang kedua sahabat Mu'adz bin Jabal. Ali bin Abi Thalib wafat di Kufah, Mu'adz bin Jabal wafat di Syam. Dua sahabat ini adalah da'inya Nabi ke daerah Yaman. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam pulang, maka dia diperintahkan oleh Nabi membawa ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnīkumullahu min fadli. Jadi ayat ini ikhwatul Islam, Ali bin Abi Thalib yang membawanya. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar sudah melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-9 Hijriah. Tiba-tiba Ali menyusul karena Nabi memerintahkannya. Kemudian supaya cepat sampainya ke kota Makkah, maka Nabi mengatakan kepada Ali, silakan kau memakai ontaku. Karena onta Nabi namanya adalah onta. Apa nama onta Nabi? Kalau tidak tahu nama onta Nabi, kita tutup buku. Apa nama onta Nabi? Qaswa. Apa arti Qaswa? Apa arti Qaswa? Qaswa. Kenapa onta Nabi disebut dengan Qaswa? Diambil dari kata-kata Qaswa, ya, Aqsa. Kenapa Masjid Aqsa disebut dengan Masjid Aqsa? Karena besoklah kita sambung ya. Baik, nanti dicari dulu di internet kenapa disebut dengan Aqsa dan kenapa pula onta Nabi disebut dengan Qaswa, karena diambil dari kalimat yang sama. Tapi kalau Islam saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang sedang berada di dalam Masjid Nabawi. Kita selalu mengingatkan akan hadis Nabi yang paling mulia, sebuah hadis yang tidak ada duanya di dunia. Bahkan di Mekah tidak pernah disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Hadis ini ikhwatul Islam menunjukkan bagaimana mulianya kota Madinah dan Masjid Nabawi. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man jaa'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi." Sesiapapun yang datang ke masjidku ini dengan tujuan selain beribadah, tentu ada tujuan yang lain, yaitu belajar agama, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, belajar agama, maka dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perhatikan di ikhwatul Islam, kalau sekarang ini musim libur ya, jadi rata-rata kebanyakan libur. Tapi kalau bukan musim libur ikhwatul Islam, itu belajar di Masjid Nabawi itu mulai dari pagi sampai malam. Begitu belajar Iqra, bahkan kami selalu menjumpai ada orang yang umurnya sudah 70 tahun, tapi dia tidak malu belajar abada di sini. Dan orang Arab lagi, coba bayangkan bagaimana dengan yang bukan Arab seperti kita. Tidak ada malunya belajar agama, terutama di kala kita berada di sini. Baca satu ayat, yang malu itu di kala kita bertemu dengan Allah, tapi kita tidak pernah baca Quran atau tidak tahu baca Quran, itu kita malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita belajar agama salah masih awal, tidak akan malu. Tapi malu adalah dikala kita berjumpa dengan Allah dan kita tidak membaca ayat-ayat Allah itu sendiri. Makanya momennya itu adalah Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi itu semenjak zaman Nabi sampai zaman sekarang itu dijadikan ladang untuk belajar apapun. Mulai dari anak umur 5 tahun belajar alif bata, kemudian ada yang murojaah, ada yang tahfidz, ada yang tahsin, ada yang belajar agama. Kalau seandainya kita duduk di sini, salah satu tujuannya belajar agama Allah Azza wa Jalla, ingat itu jihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
dan semoga duduknya kita di sini termasuk bagian daripada berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi melanjutkan, "Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa min manzilatir rajul yanzuru ila mata'il ghairi." Namun siapapun yang datang ke sini bukan untuk tujuan itu, sama dengan yang lainnya, maka dia ibarat orang yang hanya melihat perhiasan yang dibawa pulang oleh kawan-kawannya, saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena di antara perhiasan warisan yang paling indah adalah warisan Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak pernah mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham, tapi Nabi wariskan kepada kita wahyu, Al-Quran dan hadisnya. Kalau seandainya kita ambil warisan Nabi, berarti pulangnya kita meninggalkan Masjid Nabawi, kita seolah-olah sudah membawa warisan Nabi. Dan keberuntungan yang paling mulia bagi mereka yang membawa warisan Nabi dari tempat asalnya, yaitu kota Madinah. Maka berbanggalah dengan hadis ini. Hadis ini hanya satu di dunia, dan itu hanya berlaku di dalam Masjid Nabawi sahaja. Di Mekah tidak ada. Makanya Nabi menyebutkan, sehingga sebagian para ulama menyebutkan seperti Imam Malik, bahwa Mekah atau Madinah dalam segi ini lebih mulia daripada Mekah Al-Mukarramah dalam segi belajar agamanya. Karena ada hadis Nabi SAW. Karena yang membuat kita mengambil keputusan itu adalah hadis Nabi. Sehingga di setiap ujung, di pustaka sana, di pustaka sini, kalau seandainya kita masuk, maka dituliskan, barang siapa yang datang ke masjidku ini dengan tujuan belajar agama, maka statusnya sama dengan berjihad di jalan Allah. Tapi barang siapa yang datang bukan untuk itu, maka dia seolah-olah melihat hanya sekedar gigit jari, melihat sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, rekan-rekannya membawa warisan baginda Rasulullah SAW. Sehingga hadiah kita itu ada dua. Karena ibadah umrah ini, apa yang paling berat dari ibadah umrah? Yang paling berat dari ibadah umrah oleh-oleh, iya atau tidak? Hadiahnya iya atau tidak? Ongkosnya 20, 25, 30, hadiahnya 40 oleh-olehnya. Tapi ingatlah, oleh-oleh itu ada dua. Secara jelas oleh-oleh yang akan kita bawa, dan oleh-oleh yang kedua adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dan kesehatan. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, pemimpin kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara mereka yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah memberikan kemudahan dalam perjalanannya, dilancarkan setiap urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga suatu saat nanti Allah kembali memberikan rezeki kita dan semua keluarga yang kita cintai untuk datang ke tanah suci menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dan selalu beribadah kepadanya. Dan semoga ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله